Pemirsa, seorang santriwati di salah satu pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban perundungan temannya sendiri. Nurul Izati, santriwati kelas 9 Pondok Pesantren Al-Ziziah Kapek, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suyono Selong, Lombok Timur. Korban mengalami pembengkakan di bagian mata dan hidung. Di kepala korban juga terdapat benjolan akibat kekerasan. Kepada polisi, orang tua santri asal Nusa Tenggara Timur ini menjelaskan bahwa anaknya kerap mengalami kekerasan fisik dari 3 orang temannya menggunakan sejumlah benda tumpul. Polresta Mataram yang menerima pengaduan dari ayah korban kemudian membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara pihak pesantren membantah jika korban telah mengalami penganiayaan. Di lubang hidungnya ini awalnya ada semacam benjolan di lubang hidungnya, jerawat bernanah yang bikin dia meriang-meriang. Ini awal cerita sakitnya, bikin meriang-meriang. Pemirsa, lalu apa yang menyebabkan keluarga santri yang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suyono Selong, Lombok Timur menuding korban diduga dianiaya oleh temannya di pondok pesantren, dan apa respons dari pihak pondok pesantren? Kami sudah bersama dengan Joko Dumadi, Ketua LPA Kota Mataram sekaligus kuasa hukum keluarga korban, dan Herman Sorenggana, kuasa hukum Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Dan nanti kami juga akan tersambung bersama Dr. Yasir Wahyu Purnomo selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Suyono Selong untuk mencari tahu luka apa yang ada pada tubuh korban. Pertama kami akan menuju ke kuasa hukum korban terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Joko, sebenarnya seperti apa kondisi dari korban dan apa yang membuat keluarga yakin bahwa korban ini selama ini memang kerap mendapatkan perundungan ataupun dianiaya oleh teman di pondok pesantren? Ya, selamat pagi, Pak. Jadi memang ini kan korban dari ND Nusa Tenggara Timur yang dia menjadi santri kelas 1, sekarang naik ke kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Jadi kronologisnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 itu orang tua Ananda ini mendapatkan telepon dari ibu dapur yang menyampaikan bahwa anaknya sakit. Nah, kemudian pada hari Jumat 14 Juni 2024 itu ada santri yang berinisiatif menyampaikan kepada ibunya, ibu santri ini, bukan ibu santri korban, bahwa ada temannya yang sakit, dan kemudian ibu santri itu meminta anak ini kemudian dibawa pulang ke Lombok Timur. Sampai di Lombok Timur kemudian dibawa ke satu klinik rawat jalan awalnya, tetapi kondisinya semakin melemah. Besoknya tanggal 15 Juni hari Sabtu itu anak dibawa ke klinik Chandra di Lombok Timur. Nah, itu baru kemudian pada tanggal 17 Juni itu hari Seninnya, jadi hari Jumat dibawa dari pondok, kemudian 17 Juni bapaknya Pak Mahmud itu baru sampai dari ND di Lombok Timur, sudah menemukan anak dalam kondisi yang lemas dengan ditemukan adanya bengkak di bagian mata kiri dan ada benjolan di kepala bagian kanan. Baik. Nah, kemudian melihat itu dirawat di klinik Chandra, tapi kemudian pada tanggal 21 Juni hari Jumat si anak itu udah hilang kesadaran. Nah, sebelum hilang kesadaran hari Jumat itu si anak menyampaikan kepada bapaknya bahwa dia menjadi korban pemukulan oleh 3 orang temannya menggunakan kayu dan menggunakan sajadah. Dan sejak saat itu tanggal 21 Juni itu kondisi anak sudah tidak sadarkan diri dan saat sekarang ini sedang kritis di ruang ICU Baik. Rumah Sakit Daerah Sujono Selong. Itu, Mbak. Baik, kami juga akan mengonfirmasi langsung kepada pihak pesantren yang diwakili oleh kuasa hukum pondok pesantren, ada Bapak Herman. Pak Herman, apa yang membuat pihak pesantren ini begitu yakin bahwa tidak ada penganiayaan yang dilakukan oleh sesama santri di sana? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan di sini bahwa anak santri atas nama NI
kronologisnya pada tanggal 12 itu mengeluhkan rasa sakit di bagian hidungnya, yang kemudian oleh teman-temannya itu disampaikan ini sejenis jerawat. Kemudian sesudah itu malam hari Rabu, kemudian santri NI, santri kami ini mengeluhkan rasa sakit. Kemudian dari tim medis, dari tim kesehatan pondok itu mengecek, kemudian diberikan obat. Yang pada sebelumnya memang santri kami ini, NI ini memiliki jerawat yang teman-temannya menegur supaya jangan ditusuk pakai jarum, nanti dikhawatirkan ada infeksi. Pak Namun Herman, sudah kelihatan ada. Baik, ini berarti bisa dipastikan bahwa menurut pihak pesantren tidak ada aksi perundungan ataupun penganiayaan di sana. Ya, karena begini, di asrama santri maupun asrama putra itu ada petugas-petugas yang setiap kamar, setiap blok itu ada pengawasnya. Tidak pernah terdapat kegaduhan. Kalau terjadi hal-hal yang seperti pemukulan, perkelahian, tidak pernah ada terjadi. Baik. Tidak pernah ada kejadian-kejadian seperti itu. Baik, dan kami menyampaikan di sini bahwa sedikit saja kami menyampaikan bahwa jangan sampai dugaan-dugaan ini yang kemudian meluber ke sana kemari seperti ini dampak atau bekas dari pemukulan karena kita sampai saat ini kan masih menunggu hasil cek kesehatan dari rumah sakit. Baik. Yang mana nanti dikhawatirkan bahwa ini benar penyakit, tapi kemudian nanti dipersepsikan yang lain-lain berdampak pada nama baik pesantren. Baik, itu yang Pak Herman, kami akan juga khawatirkan karena baik, kami akan mendengarkan langsung keterangan dari dokter di rumah sakit yang merawat santriwati yang menjadi korban tersebut. Ada Dokter Yasir. Dokter, kalau dari hasil pemeriksaan di rumah sakit secara intensif, dari luka-luka yang ada di tubuh korban ini sebenarnya ada indikasi apakah memang luka tersebut disebabkan oleh penganiayaan? Baik, kami akan kembali menghubungi Dokter Yasir dari pihak Rumah Sakit Dr. Suyono Selong. Namun kami akan terlebih dahulu kembali meminta pendapat dari pihak keluarga, kuasa hukum keluarga. Pak Joko, tadi pihak pesantren menjelaskan bahwa awalnya ini ada seperti jerawat di hidung korban. Lalu dari pihak keluarga, apakah mungkin juga ada teman yang melihat aksi penganiayaan tersebut atau mungkin ada video yang bisa menjadi bukti? Ya, memang sampai hari ini memang tidak ada, kami belum mendapatkan informasi dari teman atau ada video. Namun yang membuat kami janggal ialah apakah satu jerawat kemudian bisa menyebabkan kalau dibilang infeksi, kemudian infeksi sistemik sampai kemudian ada kerusakan di otak dan menyebabkan anak koma. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya kita gitu loh, bahwa itu jelas terlihat ada matanya bengkak. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kemudian itu infeksi matanya bengkak dan bengkaknya itu hanya satu, tidak bengkak dua-duanya gitu loh. Kemudian apakah kalau kemudian ini infeksi kemudian menyebabkan adanya benjolan di kepala. Nah, ini ada beberapa kecurigaan itu. Nah, satu-satunya informasi yang kami dapatkan hanya dari orang tuanya yang menyebutkan bahwa anak dalam kondisi sudah sangat lemah, menyebutkan bahwa dia menjadi korban pemukulan. Nah, inilah yang harus dicari. Tetapi di sisi lain kami juga melihat bahwa pada kasus ini kan
Ponpes itu tidak menginformasikan saat kondisi anak sakit yang tanggal Baik 2 Pak bulan Joko, sampai kami akan tanggal 14 ajak itu nggak ada pemirsa untuk informasi mendengar sama langsung sekali. keterangan dari dokter yang merawat NI. Dokter Yasir, apa hasil pemeriksaan sejauh ini? Apakah memang dari luka yang ditemukan di tubuh korban ini ada indikasi disebabkan oleh penganiayaan ataupun dipukul mungkin dengan benda tumpul? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ceritakan sendiri dari awal masuk waktu pemeriksaan di UGD, memang pasien datang dalam kondisi sudah tidak sadar. Kita lakukan penanganan, tidak beberapa lama, pasien kemudian henti napas. Kemudian kita fokus untuk pemasangan ventilator, dan sesegera mungkin setelah dari penanganan di UGD kita pindah pasien ke ICU. Sampai hari ini memang kondisi pasien masih belum sadarkan diri. Dari pemeriksaan pada saat pasien datang di UGD, memang kami temukan adanya beberapa hasil pemeriksaan. Yang pertama ada lebam di mata sebelah kiri, kemudian juga ada pendarahan di subkonjungtiva sebelah kiri. Kemudian juga kita temukan hematom di daerah kepala sebelah kiri, sekitar diameter 5 cm. Itu yang kita temukan pada saat di pemeriksaan di UGD. Kemudian sampai hari ini memang pasien masih belum sadarkan diri dan sudah kita lakukan pemeriksaan CT scan. Memang kita temukan ada pendarahan di subarachnoid. Baik, Dokter Yasir, yang ingin kami tahu dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Sujono ini, apakah luka-luka tersebut ada indikasinya memang disebabkan oleh tindak kekerasan? Untuk yang adanya lebam di daerah parietal sebelah kiri atau ada daerah kepala sebelah kiri, ada kemungkinan bisa jadi disebabkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik. Karena kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi kalau dilihat dari jenis lukanya ada kemungkinan ke sana. Baik, ada kemungkinan, tentunya kita masih menunggu hasil pemeriksaan dan perawatan. Kita doakan santriwati NI segera pulih dan kasus ini bisa terungkap dengan begitu terang.